Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati akhir pekan. Saya Husbun Arif, senang sekali bisa tetap menjumpai Anda semua. Ini Anda kelihatannya mesti siap-siap ya. Bukan hanya Anda, kita semua. Jumlah uang di dompet itu akan berkurang secara drastis. Bukan karena Anda boros, bukan karena gaji Anda dipotong, tapi karena pemerintah berencana menghapus tiga angka nol dari rupiah. Ya, nantinya kalau Anda punya uang Rp1.000 itu Anda tinggal punya uang Rp1. Rencana menghapus tiga nol dari rupiah atau disebutnya sebagai redenominasi rupiah itu pertama kali mencuat ke publik melalui laporan kantor berita Reuters yang berpusat di London pada tanggal 8 November 2025. Reuters menulis bahwa pemerintah Indonesia sedang menyiapkan rancangan undang-undang untuk redenominasi rupiah dan ini Reuters mengutip seorang pejabat Kementerian Keuangan yang tidak mau disebutkan namanya karena rencana tersebut katanya belum diumumkan secara resmi. Tak lama kemudian Kompas.com juga menurunkan laporan lanjutan yang merujuk pada dokumen resmi pemerintah, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 yang memang memuat rencana penyusunan RUU redenominasi rupiah dengan target rampung pada tahun 2027. Jadi bocoran Reuters itu ya terbukti bukan rumor, melainkan cermin arah kebijakan resmi yang sudah ditulis dalam dokumen Renstra, Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Kedengarannya kok menakutkan ya. Memang begitu efeknya dan disitulah letak kekuatan psikologis kebijakan ini. Para ekonom menyebutnya sebagai money illusion atau ilusi nominal yang bisa membuat orang merasa lebih miskin dan lebih kaya hanya karena angka di uang itu berubah, nolnya dihilangkan atau ditambahkan. Ironinya rencana ini muncul ketika harga-harga kebutuhan pokok justru sedang naik. Ini kalau Anda empat yang sudah berkeluarga ngobrol sama istri-istri Anda atau kebetulan Anda adalah ibu rumah tangga, pasti Anda merasakan bagaimana harga beras, telur, minyak goreng, dan pokoknya kebutuhan pokok lainnya itu semua sedang naik. Maka pertanyaannya apakah redenominasi ini benar-benar kebijakan ekonomi yang rasional atau hanya permainan psikologi secara halus untuk mengelola persepsi rakyat di tengah tekanan ekonomi. Redenominasi, ini agak susah ya, sering ke belibet-belibet nih lidah saya, adalah penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengubah daya belinya. Jadi kalau Anda punya uang 1.000 sekarang ini, nanti dalam uang yang baru tuh hanya Anda cuma punya Rp1. Tapi harga, gaji, dan tabungan ikut disesuaikan. Pemerintah beralasan ini untuk efisiensi transaksi dan memperkuat citra rupiah. Namun sebenarnya gagasan ini bukan gagasan baru di era Purbaya ya. Dulu Agus Martowardoyo, Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2010 itu sudah menyiapkannya tapi gagal masuk prolegnas. Sri Mulyani juga sempat membahasnya pada tahun 2017 namun ditunda karena kondisi ekonomi belum stabil. Kini di era Purbaya Yudisadewa rencana itu dihidupkan lagi dengan target bisa dilaksanakan pada tahun 2027. Pertanyaannya, mengapa sekarang dianggap waktu yang tepat? Banyak orang yang salah paham ya. Redenominasi itu bukan centering ini atau pemotongan uang. Ini hanya menghilangkan, ini hanya menyederhanakan angka. Nilainya tetap sama. Kalau centering itu kan justru uang mata uangnya itu nilai uangnya itu yang dipotong ya. Dan Indonesia itu sudah mengalami setidaknya sampai 3 kali. Itu pada era Orde Lama ya. Tahun 1950 ketika itu Kabinet Nasir, Menteri Keuangannya Safrudin Prawira Negara, itu uang dipotong nilainya tinggal separuh ya. Alasannya waktu itu untuk inflasi turun dan kepercayaan publik yang sedang jatuh. Ya betul-betul uangnya dipotong jadi dua begitu. Kemudian pada tahun 1955 itu kabinetnya Juanda, Rp500 dan Rp1.000 jadi 50 dan Rp100. Jadi bukan hanya dihilangin nolnya. Ya. Ini karena trauma keuangan dan daya beli turun. Kemudian tahun 1965 awal Orde Baru itu uang Rp1 baru itu sama dengan 1.000 uang rupiah lama. Itu inflasi yang sangat ekstrim dan kehilangan nilai real. Jadi wajar ya kalau yang terutama generasi tua dan paham tahu atau setidaknya pernah terjadi sunring pemotongan uang itu ya, uangnya dipotong jadi dua bahkan dipotong lebih rendah lagi. Begitu mendengar ini rencana penghilangan nolnya ini bisa
juga bisa terkejut ya, karena ini bisa saja karena trauma masa lalu itu, atau rakyat kan sekarang juga selalu curiga setiap kali pemerintah bicara soal perubahan uang itu, apalagi dalam situasi sekarang ini ya. Jangan-jangan ini cuma dibilang bahwa nolnya yang dihilangkan, tapi sebenarnya nilainya yang nanti justru juga ikut hilang. Kan sebenarnya bedanya redenominasi kali ini tidak memotong nilai, tapi jika tidak disertai kejelasan dan sosialisasi, efeknya itu bisa sama, hilangnya kepercayaan publik. Dan kita tahu ya, kepercayaan publik itu berdampak terhadap nilai rupiah. Di atas kertas, redenominasi tidak menurunkan nilai uang. Tapi di lapangan, rakyat kan dihadapkan pada realitas bahwa harga-harga kebutuhan pokok tuh naik. Jadi bukan hanya nolnya yang hilang, tapi nilai dari duit itu juga hilang. Jadi ini ironinya atau paradoksnya, pemerintah berbicara tentang efisiensi sistem keuangan, tapi rakyat bicara tentang uang belanja harian. Maka muncul persepsi yang asimetris. Ekonomi makro terlihat stabil, tapi ekonomi mikro terasa sesak. Itu nantinya yang terjadi ya. Redenominasi mungkin tidak memotong uang rakyat, tapi bisa memotong kepercayaan bila dilakukan di waktu yang salah. Jadi penghilangan 0,03-nya di rupiah, 30, angka 30 di belakang rupiah itu, ya, saya kesulitan nyebutnya redenominasi ini. Ini bukan hanya kebijakan ekonomi, tapi juga berkaitan dengan persepsi politik. Pemerintah itu kan mencoba menampilkan citra, stabilitas, dan kepercayaan diri. Sementara rakyat justru melihat permainan angka di tengah kesulitan hidup. Karena itulah makanya para ekonom menyebutnya ini sebagai money illusion atau ilusi nominal. Angka di harga terlihat lebih kecil, tapi daya beli tetap sama. Dan disinilah letaknya redenominasi bisa bekerja bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga di ranah psikologi politik. Jika itu benar akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, kebijakan itu menjadi simbol kekuasaan yang ingin menunjukkan bahwa negara kembali kuat dan stabil. Ya dong, kan kemudian nilai kurs kita terhadap dolar kan juga turun jauh banget gitu ya. Tapi walaupun sebenarnya tetap sama nilainya, karena misalnya kalau sekarang $1 itu sama dengan 16.600, nantinya mungkin $1 itu tinggal 16 perak. Saya sendiri sering bingung ya. 16 perak koma sekian, berapa sen nantinya, begitu ya. Tapi di mata kelas menengah dan Gen Z, ini langkah ini bisa terbaca berbeda. Bisa dilihat sebagai cuman ini citra kosmetik untuk menutupi realitas yang tidak tunggu ujung membaik. Bisa jadi ada yang curiga semacam itu. Survei mungkin saja menunjukkan 78% ini publik puas terhadap pemerintahnya Prabowo. Tapi di ruang publik komentar sinis jauh lebih keras. Misalnya kalau rupiah mau kuat, yang dihapus itu bukan nolnya ya, tapi korupsinya dulu yang harusnya dihapus. Karena itu bagi publik yang paling penting itu sebenarnya bukan berapa nolnya di uang itu, tapi berapa banyak isi di dompet. Ekonomi yang tumbuh, pekerjaan yang mudah dicari, dan kebutuhan pokok yang tersedia serta terjangkau, saya kira itu adalah ukuran kesejahteraan. Kalau uang di dompet berkurang dan bersamaan itu harga-harga juga makin tidak terjangkau, maka kebijakan apapun, seindah apapun narasinya, ya nggak punya makna. Uang itu hanyalah kertas, nilainya itu lahir dari kepercayaan rakyat. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibangun dengan menghapus nol, tapi dengan menegakkan keadilan dan menurunkan ketimpangan. Jadi kalau nanti uang di dompet Anda tiba-tiba berkurang 3 nolnya, saran saya memang jangan buru-buru panik. Nilainya mungkin, saya menggunakan kata mungkin ya, sama, tapi siapa tahu yang berubah bukan rupiahnya, tapi melainkan cara kita melihat kekuasaan. Jadi ini memang kalau cara pandangnya ekonomi ansih itu seperti itu ya tadinya. Mungkin ini akan terlihat lebih lebih stabil nilainya dan sebagainya, dan juga kursnya tidak terlampau tinggi dan sebagainya. Tapi cara pandang politik itu berbeda. Ini bisa jadi karena apakah ini adalah cara pemerintah tadi itu untuk membuat persepsi publik itu merasa bahwa wah, perekonomian kita menjadi lebih kuat dan lebih stabil gitu. Walaupun persepsinya bisa saja berbeda, mereka menganggap wah ini gue semakin miskin nih karena duit yang ada di dompet semakin berkurang. Memang tidak mudah ya mengubah ini, karena sudah kita bertahun-tahun, banyak di antara kita bahkan ya sejak lahir kita terbiasa dengan nilai rupiah yang seperti sekarang ini. Kalau tiba-tiba nantinya nilainya dipangkas sampai cukup ekstrim karena 3 nol di belakangnya itu berubah dari Rp1.000 menjadi hanya 1 perak, ini kita mesti mikirnya juga cukup lama. Jangan sampai kemudian di lapangan nanti terjadi ekses-ekses yang tidak kita inginkan hanya karena salah paham atau masih bingung cara memandang duit itu.
Dan kemudian yang terjadi bukannya malah ekonomi makin stabil, tetapi kemudian hubungan antara tetangga, misalnya antara pedagang dan pembeli, malah semakin nanti bisa jadi terganggu gara-gara ini. Tapi saya kira memang untuk dilakukan semacam ini perlu proses, tidak bisa langsung serta-merta ya. Misalnya kalau rencananya tahun 2027, saya kira masih perlu waktu berapa, sampai 3 sampai 5 tahun kemudian untuk persiapan yang matang. Kemudian sampai semuanya betul-betul siap, jangan malah menimbulkan kekisruhan apalagi keguncangan. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.